Halo Sobat Belajar, pernahkah kamu merasa kesulitan memahami materi hanya dari bacaan teks saja? Atau mungkin kamu lebih cepat paham saat melihat gambar, diagram, atau video? Nah, ternyata visual memang punya kekuatan besar dalam membantu kita belajar loh. Di video kali ini kita akan membahas peran penting visual dalam media pembelajaran sekaligus mempelajari 7 jenis desain verbal visual image yang efektif untuk menyampaikan pesan dalam presentasi. Yuk siapkan catatanmu dan kita mulai. Tujuan pembelajaran dari video ini yaitu pertama, menjelaskan peran visual dalam pengembangan media pembelajaran yang efektif dan menerapkan 7 jenis verbal visual image dalam pengembangan media pembelajaran. Topik pembahasan dalam video ini meliputi 1. Peran visual dalam pembelajaran, dan yang kedua, jenis verbal visual image yang meliputi reader slide, emphasize reader slide, reading slide with cause to meaning, verbal visual balance slide, pictorial symbol slide with verbal cause to meaning, emphasize pictorial, dan juga pictorial symbol slide. Peran visual dalam pembelajaran. Jadi, bagaimana sih peran visual dalam pembelajaran? Tahukah kamu, visual memiliki peran sangat penting dalam dunia pembelajaran. Menurut Dell, visual membantu menjembatani kesenjangan antara konsep abstrak dengan pemahaman konkret. Dengan bantuan gambar, diagram, atau grafik, siswa lebih mudah memahami materi dibanding hanya dengan teks. Kemudian, menurut Hamalik, media visual menciptakan stimulus yang kuat yang menarik perhatian siswa. Ini membuat proses belajar menjadi lebih fokus dan meningkatkan daya ingat. Kemudian menurut Heinisch dan Briggs juga menyatakan bahwa visual bisa menyampaikan ide yang kompleks secara lebih sederhana dan juga efektif. Bahkan, Gardner menambahkan bahwa sebagian besar siswa memiliki gaya belajar visual, sehingga penggunaan media gambar atau diagram sangat membantu pemahaman mereka. Tidak hanya itu, visual juga membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan meningkatkan motivasi, seperti yang dijelaskan oleh Levy dan Lenz. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa media visual dapat meningkatkan hasil belajar secara nyata karena otak manusia memproses gambar lebih cepat dan juga efisien daripada teks biasa. Jenis verbal visual image. Sekarang kita akan mengenal 7 jenis desain pesan yang menggabungkan teks dan visual dalam media pembelajaran agar yang kita buat nantinya dapat efektif menyampaikan pesan-pesan yang dituju. Simak baik-baik ya. Pertama, reader slide. Di sini kita punya reader slide, yang dimana slide ini sepenuhnya mengandalkan teks tanpa tambahan elemen visual apapun. Biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan secara langsung dan ringkas, seperti menampilkan judul slide, heading, atau daftar kata kunci penting. Kekuatan utama dari jenis ini adalah terletak pada kejelasan pesan yang ingin disampaikan. Tapi ingat, tanpa elemen visual, fokus audiens akan sepenuhnya tertuju pada teks. Oleh karena itu, sangat penting untuk membatasi jumlah kata, idealnya tidak lebih dari 24 kata dalam satu tampilan, agar tidak membuat audiens cepat bosan atau kehilangan perhatian. Kalau kamu menggunakan jenis teks ini dalam presentasi, pastikan hanya untuk informasi yang benar-benar perlu disampaikan dalam bentuk teks. Kemudian yang kedua, emphasize reader slide. Jadi, emphasize reader slide jenis ini itu juga menempatkan teks sebagai elemen utama, tetapi dengan tambahan penekanan elemen visual, seperti penggunaan huruf kapital, warna yang mencolok, ukuran font yang besar, atau simbol-simbol tertentu. Tujuan penekanan ini adalah untuk mempertegas makna kata yang disampaikan sekaligus menarik perhatian lebih dari audiens. Jenis slide ini cocok digunakan dalam konteks motivasi, kampanye pemasaran, atau iklan di mana pesan singkat harus ditangkap secara cepat dan diingat dengan mudah. Misalnya saja, kutipan seperti "Success is a journey, not a destination" ditampilkan dengan huruf tebal berwarna cerah, itu akan jauh lebih mencolok dibanding sekedar teks polos.
Jadi jenis ini efektif untuk menciptakan dampak visual yang kuat sekaligus tetap fokus pada kekuatan kata. Yang ketiga, reader slide with calls to meaning. Ya, pada reader slide with calls to meaning ini adalah perpaduan antara teks dan elemen visual sederhana seperti simbol, icon, panah, ataupun gambar kecil yang berfungsi memperjelas konteks dari pesan yang disampaikan. Meskipun masih menjadi elemen utama, visual tambahan ini membantu audiens memahami informasi dengan lebih jelas dan juga cepat. Contohnya dalam diagram proses, kita bisa menggunakan panah untuk menunjukkan arah tahapan, lalu memberi label teks pada setiap langkah agar alurnya mudah diikuti. Slide seperti ini sangat cocok digunakan dalam penjelasan prosedur, proses, atau urutan langkah. Dengan visual cues, audiens tidak hanya membaca tapi juga melihat bagaimana informasi dapat bergerak atau terhubung satu sama lain. Lalu yang keempat, verbal visual balance slide. Jadi kita punya verbal visual balance slide di sini. Seperti namanya, slide ini menggabungkan teks dan visual dalam porsi yang seimbang. Artinya, tidak ada elemen yang terlalu mendominasi, baik teks maupun visual itu bekerja sama untuk menyampaikan pesan secara utuh. Jenis teks ini ideal untuk materi yang kompleks atau membutuhkan penjelasan yang mendalam karena audiens mendapatkan informasi ini dari dua arah, secara verbal melalui teks dan secara visual melalui gambar, grafik, atau ilustrasi. Misalnya dalam sebuah infografik yang membuat data statistik dengan grafik batang sambil disertai keterangan atau interpretasi data di sampingnya. Kombinasi ini membuat informasi lebih mudah dicerna, lebih menarik, dan juga lebih lengkap. Yang kemudian kelima, pictorial symbol slide with verbal calls to meaning. Kelima ini berbeda dari sebelumnya. Slide ini menunjukkan elemen visual sebagai fokus utama, sementara teks hanya berfungsi sebagai pelengkap atau perjelas. Tujuannya adalah agar gambar atau simbol visual bisa langsung mengomunikasikan ide atau konsep yang ingin disampaikan. Sementara teks kecil digunakan untuk memperjelas makna dari visual tersebut. Contohnya, gambar lampu pijar bisa digunakan untuk mengembangkan ide atau inovasi. Lalu diberi teks kecil seperti inovasi baru di bagian bawah. Dengan begitu, audiens bisa menangkap makna visual dengan cepat, tapi tetap terbantu dengan teks jika diperlukan klarifikasi tambahan. Lalu yang keenam, emphasize pictorial. Jadi emphasize pictorial ini mendominasi dengan elemen visual, namun ditambahkan penekanan tertentu pada bagian-bagian penting di gambar. Penekanan ini bisa berupa panah, lingkaran, highlight warna, atau simbol yang pada gambar utama. Tujuannya adalah mengarahkan perhatian audiens secara spesifik ke titik yang paling penting dalam visual tersebut. Misalnya dalam sebuah diagram alur, kita bisa menandai langkah kritis dengan panah merah yang lebih mencolok dibanding elemen lain. Ini sangat berguna ketika ingin memastikan audiens memahami bagian mana yang harus mereka fokuskan, meskipun gambar utama sudah cukup informatif secara keseluruhan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pictorial symbol slide. Dan yang terakhir ini, jenis ini itu sepenuhnya menggunakan kekuatan gambar dan tanpa banyak atau bahkan tanpa teks sama sekali. Yang dimana slide seperti ini biasanya digunakan ketika ingin menciptakan kesan emosional yang kuat atau membangun asosiasi visual yang langsung tertanam di ingatan audiens. Contoh bisa kita lihat dalam poster atau film, cukup dengan gambar tokoh utama yang kuat secara visual, audiens bisa langsung menangkap nuansa cerita atau pesan yang ingin disampaikan. Jadi meskipun tidak ada teks, pesan tetap tersampaikan secara efektif melalui simbol ekspresi visual yang kuat. Nah, sobat belajar, dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa visual dalam pembelajaran bukan hanya mempercantik tampilan, tapi juga membantu pemahaman, meningkatkan daya ingat, mendukung berbagai gaya belajar, dan membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Dengan memahami dan menggunakan 7 jenis verbal visual image secara tepat, kita dapat menciptakan media pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, dan juga menarik untuk semua peserta didik.
Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkreasi dalam merancang media pembelajaran yang lebih inovatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam belajar dan juga salam berkarya. Terima kasih.